Silakan Mas. Mas Andi, Bang Ucup di sebelah saya Bang Ucup. Langsung nih Bang Ucup nih, luar biasa loh, ya kan? Oke. Jadi, mau siapa dulu? Boleh saya dulu dong. Boleh. Iya dong, harus saya dulu. Nih. Harus kita dulu ya Mas Ucup ya. Oh ya, silakan. Saya ingin ke Mas Tok, saya melihat Mas Toto gitu kali itu apa ya mungkin ya? Endiarto. Mas Endi, cukup banyak komentar masyarakat langsung maupun juga di media sosial. Macam-macam komentar mereka. Apa yang bisa mungkin Anda sampaikan dalam pertanggungjawabkan malam ini begitu ya? Bicara soal kualitas animasi, bahkan tidak sedikit yang terang-terangan mengatakan ini jelek gitu seperti itu. Silakan Mas. Iya, karena harus dipahamin ya, ketika kita membuat sesuatu produk itu kan kita punya maksud dan tujuan. Ya. Hasil akhirnya seperti apa, untuk apa, dan mau dipakai untuk keberagaman apa. Ketika kami menginisiasi punya ide membangun film animasi Merah Putih ini, kita didasari atas keprihatinan, proklamasi sebelumnya, kita belum ada menyaksikan tayangan tontonan film yang segmented untuk proklamasi. Artinya bukan film perjuangan, tapi film yang segmented untuk proklamasi. Entah itu perjuangan tapi khusus. Karena proklamasi itu kan nggak jauh dari pengibaran bendera. Ya. Nah, karena itulah kami judulnya Merah Putih. Kita tidak dikasih judul benderaku gitu, enggak. Nah, atas dasar itu kita itu ada satu niat, apa yang bisa kita kontribusikan gitu loh. Supaya ada kemeriahan. Kemeriahan bukan hanya di kampung, di desa, dengan lomba-lomba, tapi di dunia kita. Karena kami ini kan juga kawan-kawan yang lain, kita bagian dari pekerja kreatif perfilman. Kita nggak mungkin bikin konser musik gitu, tapi kita bikin film. Film apa? Yang pasti untuk menanamkan bibit keberagaman dalam kebangsaan ini, film segmented proklamasi untuk anak-anak sejak dini. Karena itu kan untuk investasi beberapa waktu ke depan. Jadi ide awalnya di situ. Untuk anak-anak, tapi terfikirkan nggak untuk anak-anak itu kan biasanya kan, ya anak-anak ini kan sudah terbiasa ya menonton, menyaksikan tayangan-tayangan yang kualitasnya itu ya sesuai dengan standar animasi begitu kan. Saya tidak mengatakan di bawah standar animasi. Apakah tidak khawatir gitu? Apakah tidak ada QC? Apakah tidak ada brainstorming terlebih dahulu gitu? Jadi begini sih, karena target kita itu kan bukan untuk komersil, Biskop ini bukan untuk festival, tapi untuk memeriahkan dengan segala effort yang kami ada. Dan perlu diketahui bahwa kami memulai film ini bukan dengan angka atau budget, tapi kita semua merekrut beberapa orang yang mau berkontribusi memiliki suasana kebatinan yang sama. Jadi tidak ada dana di depan, dan mereka malah mengeluarkan effort masing-masing ya sekedar untuk air, makan, dan sebagainya. Artinya saya memahami bahwa kawan-kawan yang mau bekerja dengan kami itu, di dalam jiwa dan hatinya itu ada merah putih. Berapa angkanya 6,7 itu benar? Hampir 7. Udah saya spill, kita mengawali dengan gotong royong effort. Jadi tidak ada angka, tidak ada budget. Dan yang terkumpul? Nggak ada dana yang terkumpul. Nah, 6,7 M dari mana angka itu? Ya, kita tahu dari mana itu. Kami juga bingung itu kok bisa muncul angka itu, apalagi ada embel-embel dari ini, dari itu. Kami juga bingung. Dari mana itu muncul dan narasinya seperti apa, gitu. Tetapi malam hari ini dan beberapa media yang lain kami berkata, kami tidak ada budget, tidak ada angka, tidak ada modal, tidak ada urunan. Gotong royong itu bukan urunan duit, tapi effort. Waktu, tenaga, energi, kemampuan, skill. Animator, mau nggak kita bikin memeriahkan ini? Oh siap Pak Endi. Asal semua materi udah disiapin. Oh ya nanti saya siapin. Termasuk ide, naskah, dan sebagainya. Itu kita kerjakan setelah 17 Agustus tahun 24. Jadi ide itu saya langsung mencari apa ya judulnya. Idenya apa, narasinya apa, karakternya apa. Waktu itu cuma 4 tokoh yang Kenapa pakai bahasa Inggris? Saya langsung to the point aja. Bahasa Inggris bukan bahasa yang aneh dan asing di negeri kita. Semua anak kecil sampai dewasa, sampai kita di sini juga, semua hari-harian kombinasi language-nya bahasa Inggris. Dan bukankah untuk anak kecil kalau segmentasi tadi di awal dikatakan, ajarkan mereka dong berbahasa Indonesia yang baik kan? Betul. Cuma kan tidak bisa dilihat dari hanya satu poin itu. Itu kan bahasa yang sehari-hari dan anak kecil itu kan sudah mulai diintroduce bahasa Inggris di sekolah-sekolahnya dan sebagainya. Memang ada sekolah yang bilingual ya memang ya?
Jadi kita mengkolaborasikan itu pun bahasa yang sederhana dan yang mesti mengena di telinga anak, familiar gitu. Baik, saya ingin ke Bang Andi sekarang. Oh, silakan. Saya Sebagai, sudah hadirkan Bang ya, Andi. sebagai sutradara film, nah ini kan bisa mengomentari nih. Kalau kami yang awam kan ya komentarnya cuma begitu aja. Sebagai sutradara film, bagaimana Anda melihat film Merah Putih One for All ini? Sebenarnya melihat sih agak susah ya, film baru tayang tadi. Saya mau iya. kemarin nggak diundang sama Mas Andy premier. Ya, perlu ya seorang Andi Bahtiar Yusuf gitu data gitu. Oke. Jadi apa ya? Sebetulnya saya sebenarnya agak takjub juga sih dengan keributan dah seminggu atau 2 minggu nih ya. Tiba-tiba film ini yang sebenarnya masyarakat pun baru melihat trailernya aja kan. Ya, betul. Dan juga saya takjub tuh karena kayaknya kita udah biasa deh nonton film Indonesia jelek gitu. Andai kan film ini jelek ya, karena kan saya belum nonton. Itu kalimat belakangnya Anda tambahkan langsung. Ya karena kan saya belum nonton, jadi susah juga bilang. Jadi maksudnya kita udah terbiasa nonton film Indonesia jelek. Film asing jelek aja masih ada, bahkan yang jelek aja belum aja kita udah biasa lihat gitu. Bahkan saya yang sampai sumpah serapa buang-buang waktu tuh, saya sering kok punya temen nonton, terus dia ngomel-ngomel. Saya punya temen yang nggak mau nonton film Indonesia karena dianggap semua sama aja. Sama aja jeleknya maksudnya. Jadi ketika ini rame, saya pikir, saya sempat mikir film udah rilis atau belum ya? Bahkan kalau saya sebut merek lah, ada salah satu reviewer yang cukup top di online tuh, Cinecrip. Tadi jam berapa, 10 atau 11, berkomentar. Hari ini tuh? Hari ini. Mungkin postnya kemarin, saya baca tadi. Tapi nonton film aja belum. Ini kan kayak zaman dulu ada apa bursa komedi. Bursa komedi lucu sekali deh. Udah nonton belum? Belum. Nah gitu. Jadi kita memang sering menilai film dari trailernya. Trailer karena kan sebuah janji yang dibikin oleh produser kepada inilah apa namanya tool untuk jualan bahwa ini barang bagus. Nah, ketika saya suka bilang begini, kita punya materi, saya belum pernah bikin animasi sih. Jadi maksudnya saya punya footage 200 menit, 300 menit, masa bikin 2 menit aja lu nggak bisa bagus, misalnya saya bilang gitu. Jadi kalau misalnya mungkin ini yang dipilih, bisa jadi memang ini yang dipilih untuk barang yang bisa dilihat oleh orang-orang, menarik mereka datang. Tapi kan balik lagi, tujuan bikin itu kan macam-macam. Tadi Mas Andi udah jelas-jelas bilang bahwa tujuannya adalah mengisi kekosongan selama beberapa tahun ini nggak ada konten terkait proklamasi. Terkait proklamasi. Yang ada selalu film perjuangan juga enggak. Perjuangan belief terakhir. Berjuang merebut Timur-Timur. Jadi saya pikir lanjut, Anda punya 2 menit dan juga Mas Endi ada 2 menit. Jadi sebetulnya apa namanya balik lagi sih ketuaannya memang ketika kita membandingkan dengan Jumbo misalnya dari tadi disebut. Tapi apakah apple to apple membandingkan dengan Jumbo? Enggak. Apple to durian aja enggak. Apple to durian enggak. Enggak, ini kan karena perbedaan tadi kita pakai angka 6,7 dengan 48 miliar gitu ya. Kos produksi. Iya 6,7 itu kalau nggak salah ada siapa yang ngomong? Ada produser lah ngomong. Nanti aja kalau off cam kita ngomongin. Oke. Apa namanya? Waktu apa? Emang nggak apple to apple ya? Yang saya mendengar nih, yang saya baca lah pokoknya. Karena kan saya belum pernah ketemu juga Mas Andi. Jadi kalau ini dikerjakan dalam waktu yang sangat singkat. Berapa? 3 bulan, 2 bulan orang-orang bercerita. Juni post production ya gitu ya. Mei. Kalau Mei post berarti kan dibikin dari Januari bisa aja. Kan itu kan waktu yang cukup sedikit. Karena bikin modeling segala macem itu pasti butuh waktu. Menciptakan karakter artinya waktunya tidak cukup. Waktunya tidak sangat singkat. Tapi konsekuensi itu kreatornya pasti udah tahu. Maksudnya ginilah. Kita semua biasa bilang, saya lah termasuk. Ngomel-ngomel film jelek. Ya saya bisa lah bilang film saya juga jelek. Kan gitu. Artinya kreatornya sudah punya kesadaran itu. Bahwa ini waktu nggak cukup. Ini menegaskan Mas Andi, ini film asal jadi berarti kayak gitu? Itu kan asumsi orang. Iya. Karena mereka hanya seperti Mas Ucup bilang, hanya baru melihat 2 menit 1 detik. Belum melihat keseluruhan, jadi nggak fair kan? Kalau saran saya ya nikmati dulu kajian kami sampai habis baru komen apapun itu itulah faktanya. Tapi gini Bang, kan trailer itu adalah cuplikan-cuplikan terbaik gitu untuk menarik orang supaya menonton. Lah cuplikan terbaik aja udah kayak gitu itu maksudnya. itu maksudnya. Sebenarnya bukan cuplikan terbaik tapi slot-slot yang memang ada sesuatunya, poin. Sudah di spill.